Renungan Harian Katolik, Rabu 23 November 2022. Shalom, saudara dan saudariku seiman. Gereja kita bisa bertahan hingga saat ini, tentu karena ada banyak faktor pendukungnya. Salah satunya adalah kemartiran. Entah disadari atau tidak, darah yang telah dicucurkan oleh para martir terdahulu telah menyuburkan tanah pelayanan gereja. Sehingga dari waktu ke waktu, ada begitu banyak orang yang mulai mendekatkan dirinya kepada Allah melalui gerejanya. Sebagai orang Katolik, kita sungguh bahagia atas kenyataan ini. Namun, rasa bahagia itu hendaknya tidak membuat kita menjadi lupa diri. Kita masih memiliki tanggung jawab untuk terus mempertahankan keberadaan gereja ini. Lantas, bagaimana cara kita mewujudkan tanggung jawab tersebut? Kembali kita diingatkan bahwa salah satu caranya adalah kemartiran. Sampai saat ini, panggilan menjadi martir masih tetap aktual bagi kita. Karena tantangan bagi pelayanan gereja belum kunjung usai. Karena itu, pertanyaan, maukah menjadi martir? Harus selalu kita refleksikan secara terus-menerus. Martir tidak boleh lari dari penderitaan. Apakah kita sanggup untuk berbuat demikian? Saudara dan saudariku seiman, sanggup atau tidaknya kita menjadi martir sebenarnya bukan merupakan suatu pertanyaan yang jawabannya bisa dipertimbangkan lagi. Karena sejatinya, jawaban mutlaknya telah ditetapkan oleh Yesus sendiri di dalam perikop Injil hari ini. Secara tersirat di balik kisah Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan ayat 19, kita dapat menemukan kehendak Yesus, yakni kita harus sanggup untuk menjadi martir. Kita sama sekali tidak boleh lari dari penderitaan apapun. Adapun mengenai pengungkapan kehendak Yesus ini, kita dapat melihatnya dari gambaran Yesus sendiri tentang kondisi hidup yang bakal dialami oleh para muridnya. Tanpa berusaha menutupi apapun, Yesus berkata bahwa suatu waktu nanti para muridnya akan ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Mereka akan menerima perlakuan yang tidak mengenakan, entah itu secara verbal maupun fisik, karena kesediaan mereka untuk menjadi murid Yesus. Berhadapan dengan ancaman semacam ini, Yesus menasihati para muridnya agar tidak takut. Mereka harus tetap tangguh dan terus maju untuk bersaksi tentang keselamatan dari Allah. Karena pada saat itu, Allah sendiri yang akan menunjukkan kekuatannya. Para murid tidak perlu memusingkan formulasi pembelaan mereka di hadapan para penentang mereka. Karena Yesuslah yang akan memberi kata-kata hikmat kepada mereka. Yesus akan setia menyertai mereka dengan rahmat-Nya, sehingga
yang harus mereka lakukan adalah cuma bertahan. Bertahan dalam iman bahwa tidak sehelai rambut dari kepala mereka akan hilang jika Allah tidak mengizinkannya. Bertahan dalam harapan bahwa Allah selalu memberi perlindungan bagi siapapun yang berjuang untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Lalu pada akhirnya bertahan dalam kasih pula, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi mereka tanpa syarat apapun, betapapun mereka kadang tidak membalasnya secara setimpal. Sikap bertahan seperti ini dapat kita maknai sebagai kemartiran. Siapa saja yang mau ambil bagian di dalamnya pasti akan menderita. Namun, menderita bersama Allah dan untuk Allah tentu punya keunggulannya tersendiri, yakni penderitaan itu tidak akan berakhir secara sia-sia. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, mari persiapkanlah diri kita untuk menjadi martir. Martir bagi gereja bukan hanya berarti dia yang telah mengorbankan nyawanya, tetapi kemartiran juga bisa dimaknai sebagai berbagai pengorbanan yang dapat kita lakukan demi menjaga kelangsungan hidup menggereja. Tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah medan pelayanan kita saat ini, seringkali kita bertemu dengan aneka orang yang membuat kita merasa kesal hingga marah. Kita merasa bahwa kehadiran mereka hanya untuk mempersulit hidup kita semata. Berhadapan dengan kenyataan ini, jangan segera berputus asa. Sebab mungkin saja lewat diri mereka, Tuhan ingin mendidik kita menjadi lebih bijaksana. Bila kita bisa bertahan, kepribadian kita akan menjadi lebih matang. Tetapi bila kita mudah menyerah, niscaya hidup kita tidak akan pernah bisa berkembang sedikit pun. Tuhan memberkati kita sekalian.